Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan di hari ini kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, teman-teman, di pertemuan sekarang ini saya akan menyampaikan teori komunikasi lintas budaya ya. Jadi teori-teori apa saja yang berkaitan dengan teori komunikasi lintas budaya. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, dalam komunikasi lintas budaya ini sebetulnya adalah eh, proses pertukaran informasi, ide atau makna yang terjadi antara orang dengan orang yang berbeda, tentu saja berbeda budaya ya. Nah, karena perbedaan budaya ini biasanya melibatkan tentang pemahaman gitu ya, kemudian perbedaan dan kesamaan antara budaya satu dengan yang lain untuk mencapai komunikasi yang efektif gitu ya. Apa namanya, teori-teori berkaitan dengan komunikasi lintas budaya ya. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa komunikasi lintas budaya itu adalah proses pertukaran informasi, ide, dan makna yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain dari berbagai atau dari latar belakang budaya yang berbeda. Ya. Nah, untuk itu, teori yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah ini. Teori alkulturasi. Lalu yang kedua adalah teori negosiasi identitas. Nah, yang ketiga itu adalah teori manajemen eh, kecemasan ya dan ketidakpaksaan di situ. Kemudian keempat adalah teori akomodasi komunikasi. Yang kelima adalah teori dimensi budaya. Lalu yang keenam teori antar pribadi lintas budaya, dan yang ketujuh adalah teori sensitivitas budaya, dan terakhir adalah teori adaptasi lintas budaya. Jadi akan saya sampaikan sekitar 8 ya, 8 teori dalam pertemuan ini. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, teori pertama yang saya ingin sampaikan adalah teori alkulturasi. Nah, teori alkulturasi ini teori alkulturasi ini ditemukan gitu ya, ditemukan atau disusun atau diciptakan gitu ya. Nah, diciptakan oleh John Berry ya, John Berry. Nah, sekali lagi, teori alkulturasi ini diciptakan oleh John Berry ya. Nah, John Berry tahun 1980. Nah, ada tiga hal yang paling penting di dalam teori alkulturasi ini. Adalah yang pertama adalah adaptasi budaya. Nah, ini. Yang kedua adalah ada strategi akulturasi, paling tidak ada 4 strategi. Dan yang ketiga adalah faktor pengaruh. Nah, ini faktor pengaruh. Nah, di adaptasi teori, teori akulturasi ini menekankan bahwa proses adaptasi individu atau kelompok terhadap lingkungan budaya yang baru saat berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Nah, sini ya ada keywordnya adalah saat berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Nah, lalu di 4 strategi akulturasi ini apa itu kan? Yang pertama adalah integrasi. Lalu yang kedua asimilasi nih. Kemudian yang ketiga ada separasi, dan yang keempat adalah marginalisasi gitu ya. Itu adalah 4 strategi yang dapat diadopsi dalam proses alkulturasi. Oke ya. Tuh, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh yaitu sikap gitu ya, persepsi dan preferensi individu mempengaruhi terhadap pemilihan strategi akulturasi yang diambil di sini ya. Nah, jadi sekali lagi di dalam teori akulturasi ini yang diciptakan atau diciptakan oleh John Berry 1960 itu, paling tidak ada tiga hal.
yang paling penting di dalam teori akulturasi ini. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua adalah strategi akulturasi yang ada 4 itu. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terhadap proses akulturasi ini. Oke, baik teman-teman, kita lihat teori berikut. Negosiasi identitas. Nah, ini dipopulerkan atau disusun oleh Stella Ting dan Tumi ya, 1993. Nah, di teori negosiasi identitas ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah ada interaksi budaya nih, interaksi budaya ya. Kemudian yang kedua ada adaptasi identitas. Nah, di sini ya, gitu ya. Yang pertama tadi ada interaksi budaya, di sini. Kemudian yang kedua ada adaptasi identitas dan yang ketiga adalah ada negosiasi identitas. Nah, interaksi budaya maksudnya apa? Di sini teori negosiasi identitas itu menekankan pentingnya negosiasi identitas dalam komunikasi lintas budaya. Artinya di sini individu saling bertukar perspektif dan menyesuaikan diri saat berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Situ ya, itu adalah interaksi budaya. Lalu yang kedua, adaptasi identitas itu maksudnya dalam teori ini individu gitu ya menyeimbangkan identitas budaya mereka dengan keinginan untuk diterima. Oleh karena itu, teori ini menjelaskan bagaimana proses adaptasi ini terjadi melalui komunikasi ya di sini. Nah, lalu negosiasi identitas maksudnya adalah inti dari teori ini adalah bagaimana nih orang-orang berbagai budaya saling bernegosiasi untuk mencapai pemaknaan bersama. Lalu mengembangkan identitas yang fleksibel selama berinteraksi di situ ya. Oke, itulah teman-teman teori tentang negosiasi identitas. Baik, kita lihat pada teori yang berikutnya. Oke, teman-teman, teori yang ketiga yaitu teori manajemen kecemasan ya di sini nih. Teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian. Nah, teori ini diciptakan oleh William Gudenkunz ya, 1985. Nah, asumsi dasar teori ini adalah bagaimana nih orang mengelola kecemasan dan ketidakpastian ketika berinteraksi dengan orang lain dari budaya yang berbeda gitu ya. Bagaimana dia melihat kecemasan dan ketidakpastian ya. Nah, oleh karena itu di dalam asumsi yang keduanya pentingnya mengurangi kecemasan nih. Kecemasan dan meningkatkan kepastian dapat dicapai melalui pemahaman yang lebih baik tentang apa? Tentang perbedaan budaya, pengembangan gitu ya, pengembangan kompetensi, komunikasi tentu saja dan manajemen harapan yang realitas gitu ya. Tadi teori manajemen kecemasan itu atau teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian. Nah, di situ ya berarti di sini asumsi dasarnya adalah pentingnya atau ya betul bagaimana orang mengelola kecemasan dan ketidakpastian kan gitu ya. Itu adalah penting dalam proses interaksi dengan orang lain. Nah, mengapa penting di situ karena pentingnya mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepastian itu biasanya dapat dicapai melalui pemahaman yang lebih baik gitu ya tentang perbedaan-perbedaan budaya, pengembangan potensi, tentu saja di sini adalah pengembangan kompetensi komunikasi ya dan manajemen harapan yang realitas gitu ya. Baik, kita lihat ke teori yang keempat. Teori yang keempat adalah teori akomodasi komunikasi. Nah, ini ditemukan atau disusun oleh Howard Schills 1973. Nah, Howard Schills ini dalam teori akomodasi komunikasi ini melihat 3 hal. Yang pertama adalah penyesuaian komunikasi, lalu yang kedua adalah akomodasi bahasa, dan yang ketiga adalah penyesuaian diri.
Nah, maksudnya apa nih penyesuaian komunikasi, akomodasi bahasa dan penyesuaian diri? Nah, kita lihat ya di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam penyesuaian komunikasi gitu ya, teori ini menjelaskan bagaimana orang menyesuaikan gaya komunikasi mereka saat berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda gitu ya, latar belakang budaya yang berbeda. Itu di sini bisa dilihat dari penjelasannya adalah bagaimana nih orang menyesuaikan gaya komunikasi ya. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua adalah akomodasi bahasa. Nah, di dalam konsep utama teori ini adalah bagaimana nih penutur menyesuaikan penggunaan bahasa, aksen, dan dialek mereka untuk mengurangi perbedaan dan mendekatkan diri dengan lawan bicara di sini ya. Ada akomodasi bahasa. Nah, di sini berkaitan dengan dialek ya, cara menyampaikannya, penutur menyesuaikan penggunaan bahasa, aksen, dan dialek ya di situ. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga adalah penyesuaian diri dari teori akomodasi komunikasi ini. Nah, teori ini juga menjelaskan bagaimana orang beradaptasi gitu ya secara linguistik dan non linguistik untuk apa? Untuk mencapai kecocokan dan keefektifan komunikasi lintas budaya di sini ya. Nah, itu ya. Itu adalah berkaitan dengan teori akomodasi komunikasi. Baik, kita lihat di teori yang kelima. Nah, teman-teman, teori yang kelima itu adalah teori dimensi budaya yang diciptakan oleh Girt ya, Hof Tid, situs 1980. Nah, teori ini berasumsi bahwa dimensi uh, dimensi dalam teori budaya ini menggambarkan bagaimana masyarakat menerima dan memandang ketidaksetaraan kekuasaan ya dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi. Orang cenderung menerima hierarki dan tata aturan yang kaku biasanya ya mereka. Di situ ya. Lalu di sini juga ada berkaitan dengan individualisme versus kolektivisme gitu ya. Nah, di dimensi ini ini kan teorinya dimensi budaya. Nah, di dimensi ini pengukur sejauh mana individu terintegrasi dalam kelompok. Nah, itu saja tentu saja budaya individual menekankan pencapaian pribadi, sementara budaya kolektif itu lebih mengutamakan kepentingan kelompok gitu ya. Individualisme versus kolektivisme. Dan yang ketiga adalah maskulinitas nih dengan feminitas bagaimana versus atau lawannya. Nah, menurut teori ini dalam dimensi ini gitu ya menggambarkan preferensi masyarakat terhadap nilai-nilai maskulin seperti kompetensi gitu dan ambisi atau feminim atau feminitas atau feminisme itu biasanya berkaitan dengan kepedulian dan kualitas hidup. Nah, gitu ya, budaya maskulin ini menghargai persaingan dan pencapaian materi situ ya. Jadi sekali lagi di dalam dimensi budaya ini itu ada tiga dimensi, yaitu yang pertama adalah jarak kekuasaan, yang kedua adalah individualisme dan versus kolektivisme, dan yang terakhir adalah maskulinitas dan feminitas gitu ya. Tadi disebutkan bahwa budaya maskulin gitu ya, menghargai persaingan dan pencapaian materi di dalam teori dimensi budaya ini. Baik, teman-teman, kita lihat ke teori yang keenam. Teman-teman, di teori yang keenam ini adalah teori komunikasi antar pribadi lintas budaya ya di sini. Lintas budaya yang ditemukan atau disusun oleh Sterating dan Tumita di 1988. Jadi di dalam teori komunikasi antar pribadi lintas budaya ini ada tiga juga ya, ada tiga yang asumsi yang paling menonjol gitu ya. Pertama itu adalah komunikasi tatap muka nih, gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah manajemen identitas di situ. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi lintas budaya. Nah, di dalam komunikasi tatap muka ini, gitu ya, teori komunikasi antar pribadi lintas budaya ini berfokus pada pentingnya komunikasi tatap muka dalam interaksi lintas budaya. Nah, dalam ini, gitu ya, petunjuk nonverbal dan pemahaman kontekstual menjadi kunci keberhasilan dalam komunikasi lintas budaya ini. Kemudian yang kedua gitu adalah tadi manajemen identitas. Nah, menurut teori ini, individu dari budaya yang berbeda harus saling bernegosiasi dan menyesuaikan identitas mereka untuk mencapai komunikasi yang efektif. Nah, untuk kemampuan komunikasi lintas budaya, menurut teori ini adalah menekankan pentingnya pengembangan keterampilan nih. Keterampilan seperti empati gitu ya, keluasan dan toleransi, ambiguitas untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks lintas budaya tentu saja ya. Oke, sekali lagi di teori komunikasi antar pribadi lintas budaya ini ada tiga bidikan utama. Yang pertama adalah komunikasi tatap muka, ada manajemen identitas, dan kemampuan komunikasi lintas budaya tadi. Baik, teman-teman kita lihat di teori yang ketujuh. Ya, baik teman-teman, di teori yang ketujuh ini adalah teori sensitivitas budaya oleh Milton Bennett ya 1986 ditemukannya. Nah, dalam teori sensitivitas budaya ini menekankan pentingnya memahami budaya secara mendalam, tidak hanya pada permukaan, gitu ya, agar dapat berinteraksi secara efektif dan sensitif, gitu ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan pemahaman budaya yang mendalam terkait dengan teori sensitivitas budaya. Lalu yang kedua adalah tahapan pengembangan sensitivitas, gitu ya. Nah, menurut teori ini, gitu ya, perkembangan dari etnosentrisme ke etnorelativisme, gitu ya, yang memungkinkan individu menjadi semakin terbuka dan adaptif dalam komunikasi lintas budaya ini, kan gitu ya. Dan yang ketiga adalah tentang kompetensi komunikasi lintas budaya. Nah, dalam teori ini menyediakan kerangka kerja ya untuk membangun kompetensi berkomunikasi secara efektif dan berempati dalam konteks budaya yang berbeda. Jadi sekali lagi dalam teori sensitivitas budaya ini paling tidak berkaitan dengan soal pemahaman budaya yang mendalam. Yang ketiga adalah tentang pengembangan sensitivitas. Dan yang ketiga adalah kompetensi komunikasi lintas budaya. Baik, teman-teman, kita lihat di teori yang terakhir, yaitu teori yang ke-8 dalam pertemuan ini. Oke, teman-teman, di teori yang terakhir ini yang saya sampaikan adalah teori tentang teori adaptasi lintas budaya yang disusun atau diciptakan oleh Yang Yun Kim 1988 ya. Nah, teori ini memandang bahwa adaptasi lintas budaya sebagai proses dinamis yang dalam hal ini individu terus berevolusi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya baru yang berada di hadapannya ya di situ. Jadi sini adalah titik tekannya itu adalah adaptasi ya. Nah, yang berikutnya, asumsi yang berikutnya adalah tentang interaksi komunikasi. Nah, menurut teori ini adalah interaksi komunikasi dengan orang-orang lokal gitu ya, memainkan peran kunci dalam memfasilitasi adaptasi individu terhadap budaya baru, meningkatkan pemahaman mutual gitu ya, dan pengembangan identitas baru yang terintegrasi tentu saja. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan empati dan fleksibilitas. Nah, menurut teori ini, kunci keberhasilan adaptasi dalam kemampuan untuk bersikap empati, fleksibel, dan terbuka
dalam berinteraksi dengan budaya lain, serta kemauan untuk terlibat dan belajar secara aktif, gitu ya. Jadi sekali lagi, dalam teori adaptasi lintas budaya ini yang asumsinya dilihat dari proses dinamis. Dalam hal ini dinamis itu titik tekannya adalah bagaimana adaptasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah interaksi komunikasi. Nah, di sini apa namanya yang paling penting di situ adalah budaya lokal ini atau orang-orang lokal memainkan peran kunci dalam memfasilitasi adaptasi individu terhadap budaya baru. Dan yang terakhir adalah yang ketiga itu adalah empati dan fleksibilitas, gitu ya. Berarti di sini kunci keberhasilan adaptasi adalah kemampuan untuk bersikap empati dan fleksibilitas serta terbuka dengan atau terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Itu ya, teman-teman, itulah ke-8 teori ya. Baik, baik teman-teman, itulah tadi kuliah kita hari ini, gitu ya. Saya sudah menyampaikan 8 teori yang berkaitan dengan komunikasi lintas budaya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi trigger buat teman-teman untuk mencari lebih banyak lagi ya tentang teori-teori ini dan lebih dalam lagi. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.